Di zaman sekarang, bagi orang yang terpidana hukuman mati biasanya dieksekusi dengan cara digantung, ditembak, atau dipenggal. Cara-cara tadi membuat orang yang terpidana mati dengan instan. Ya, walaupun pasti sakit sih guys. Namun nih guys, pada zaman dahulu, yaitu di zaman Romawi kuno, mereka punya setidaknya 5 cara hukuman mati yang sadis parah banget. Coba nanti kalian pilih, kira-kira dari 5 hukuman mati ini, mana yang paling cocok buat para koruptor. Sebelumnya, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya, biar Mimin makin nyerenteng bikin videonya. Langsung aja, let's go! Yang pertama, hukuman karung. Jangan mikir orang dimasukin karung terus digebukin rame-rame. Bukan nih. Hukuman karung atau puna culei adalah salah satu metode eksekusi mati Romawi yang paling mengerikan. Dalam metode ini, orang yang bersalah dimasukkan ke dalam karung yang terbuat dari bahan kulit dan dibuang ke dalam air untuk kemudian dibiarkan sampai koid. Tapi tenang, dibuangnya gak sendirian guys. Nanti kalian akan ditemani ular berbisa, terus anjing, monyet, dan ayam jago Pak RT. Tadi kan karungnya terbuat dari kulit ya, jadi masih ada waktu buat hewan-hewan tadi nyerang kalian sebelum akhirnya karungnya kemasukan air dan ya kalian log out dari dunia. Hukuman ini diberikan kepada orang yang bersalah dalam hal parisida, yang berarti telah membunuh orang tuanya. Yang kedua, dilempar dari batu tarvean setinggi 25 meter. Masih untung juga ya, gak dilempar dari batu tumpang yang tingginya 150 meter. Batu tarvean atau tarvean rock adalah tebing Romawi kuno yang dikenal sebagai tempat eksekusi paling mengerikan. Para terpidananya adalah para pengkhianat, pembunuh, dan budak pencuri. Mereka itu akan dilempar dari tebing ini hingga mati. Hukuman ini adalah salah satu cara termudah untuk menghukum orang yang bersalah. Karena kan gak perlu ribet kayak hukuman yang pertama guys. Harus nyari karung dulu lah, ular dulu, anjing, monyet. Kalau ini kan tinggal langsung didorong, selesai. Menurut legenda nih guys, tebing itu diberi nama dari salah satu perawan Vestal yang bernama Tarpeia, yaitu putri dari seorang komandan Romawi Spuirus. Jadi ceritanya guys, ketika Roma dikepung oleh orang-orang Sabine, Tarpeia membuka gerbang kota dan membiarkan musuh Romawi Titus Statius masuk ke kota. Ini terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dia melakukannya karena diberi imbalan berupa gelang dan cincin emas yang dikenakan oleh orang-orang Sabine. Memang ya guys, wanita itu paling mudah untuk dihasut. Women. Yang ketiga, dibakar hidup-hidup. Metode ini juga dikenal sebagai imolasi. Ini adalah metode yang diterapkan pada orang yang bersalah karena sihir, pemerkosaan, dan pengkhianatan. Dalam metode ini, orang yang bersalah akan diikat ke tiang tinggi dengan menggunakan pakaian yang berbahan dasar papirus, yaitu pakaian orang miskin di zaman itu, dengan lilin yang diletakkan di tubuhnya. Lilin tersebut terkadang bercampur dengan lemak babi. Bayangkan guys, gimana menderitanya dibakar hidup-hidup. Kena api rokok aja udah sakit, apalagi dipanggang sampai gosong. Eksekusi ini cenderung digunakan untuk eksekusi massal ketimbang mengeksekusi satu orang. Ya biar gak tanggung kan guys ngebakarnya. Kayaknya seru guys ngelihat koruptor dieksekusi massal ya. Yang keempat, kematian oleh parasit. Ini adalah eksekusi yang digagas oleh Kaisar Domitianus, terutama bagi orang-orang Kristen. Dalam metode ini, orang yang bersalah akan dimasukkan ke dalam tong yang berisi campuran susu dan madu. Jadi seluruh tubuhnya itu akan direndam di dalam tong. Cuma kepalanya doang guys yang ditongolin. Tong ini kemudian akan disimpan di bawah sinar matahari yang cerah agar tubuh cepat membusuk. Tubuh akan mulai membusuk dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, dan parasit yang lahir dari dalam akan membunuh orang tersebut. Terus madu dan susu akan menarik serangga sehingga membuat tubuh lebih cepat dan lebih mudah membusuk. Ngeri guys. Yang terakhir nih guys, emas cair dituang ke tenggorokan. Denger judulnya aja udah merinding guys. Kita agak sengaja minum kopi yang panas aja udah kesiksa itu lidah. Ini bayangin guys, emas cair yang
Suhunya itu mencapai 1064 derajat Celcius. Salah satu orang terkenal yang dieksekusi dengan metode ini adalah jenderal Romawi yaitu Marcus Licinius Crassus. Dia dieksekusi karena dia itu memiliki rasa haus yang tak terpadamkan akan kekayaan. Cocok nih guys buat koruptor ya. Soalnya mirip-mirip tuh sifatnya. Kadang-kadang guys, beberapa orang yang dieksekusi akan dituangkan timah cair sebagai ganti emas. Kalau pakai emas terus kan sayang mungkin guys, jadi pakai timah aja lah yang murah. Panas dan uap yang dihasilkan dari lelehan emas atau timah akan mengakibatkan meledaknya banyak organ tubuh sekaligus yang pastinya akan menyebabkan kematian. Meskipun ini adalah metode eksekusi yang kejam, kerajaan-kerajaan selain Romawi juga mengadopsi metode ini untuk mengeksekusi orang-orang yang bersalah. Oke guys, itu tadi 5 eksekusi mati yang kejam di zaman Romawi kuno. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus share ke seluruh media sosial yang kalian punya. And see you on my next video.